Ya, ini adalah Kyo Kaizen series SSD M.2 NVMe dengan ukuran 256 GB. Ini adalah solusi buat kalian yang apabila SSD-nya sudah mengalami kondisi kesehatan seperti itu. Nah, SSD yang saya pakai kondisi kesehatannya sudah mengalami penurunan, sudah 25%, hampir mendekati merah. SSD yang saya pakai di laptop ini adalah SSD dari Toshiba, ukurannya sama 256 GB. Ini akan kita ganti dengan SSD Kyo tadi. Nah, akan kita ganti dengan SSD Kyo tadi dengan ukuran yang sama karena kondisi kesehatan SSD yang ada di laptop saya sudah semakin menurun. Oke, saya akan cloning dulu semua datanya yang ada di laptop. Saya cloning semua, saya migrasikan semua ke SSD yang baru. Sebelumnya kita akan menggunakan enclosure dari Kyo juga. Nah, ini akan mempermudah kita untuk mengcloning data atau memigrasikan data kita ke SSD yang baru. Karena di laptopnya cuma ada satu slot M.2 NVMe. Jadi saya harus pakai enclosure ini supaya saya bisa migrasikan data yang ada di laptop ke dalam SSD yang baru saya beli tadi. Oke, kita rakit dulu ya. Kita akan rakit dulu, kita akan rangkai dulu SSD ini ke dalam enclosure-nya. Nah, enclosure-nya seperti ini. Ini enclosure-nya, mereknya Kyo juga. Belakangnya seperti ini, NVMe M.2 enclosure, USB 3.1 Type C. Jadi ini sudah menggunakan kabel koneksinya Type C. Oh, Type C nya ada, Type C to Type C, ada juga Type C to USB 3.1. Oh ya, ada dua kabel di sini, ada dua kabel koneksi. Yang satu USB to USB, yang satu USB C to USB C, yang satu USB C ke USB 3.1. 3.1 ya, USB 3.1. Oke, sekarang kita buka dulu SSD nya yang dari Kyo Kaizen series, ukurannya 256. Nah, SSD nya seperti ini. Kyo, mereknya Kyo. Kyo Kaizen series. Kita lihat belakangnya. SSD NVMe 256 GB. Ada stiker Kyo nya. Reading speed up to 2000 MB per second, writing speed up to 1600 MB per second. Oke, kita pasangkan dulu ke enclosure nya. Ini enclosure nya. Nah, kita buka dulu enclosure nya dari sini, kita tarik aja tinggal. Nah ini dia enclosure nya. Sekarang kita pasang ke sini, kita pasang ke enclosure nya. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk, tinggal kita kunci ujungnya. Oke, sudah kita lock. Sekarang kita tinggal masukkan kembali ke sini, ke enclosure-nya. Sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes, colokin ke laptop ya. Kita gunakan kabel ini. Oke. Kita lihat, oh sudah masuk nih. Sudah kedetek, ini mereknya nih, Kyo 256. Nah, itu dia. Oke, kebaca, kondisi kesehatan 100%. Sudah terbaca, sudah terdetek di laptop. Oke, untuk selanjutnya saya akan install dulu aplikasi ISAS Partition Master.
Oke, prosesnya sudah 100%. Sekarang kita klik finish. Kita close. Kita lihat di sini C sama D-nya sama 178 GB. 178 GB sama persis. Sekarang kita shutdown. Berarti datanya sudah masuk ke SSD yang baru. Sekarang kita shutdown. Oke, sekarang kita sudah shutdown. Sekarang kita akan pasang SSD yang baru ini, SSD Kio ini, ke dalam laptopnya. Oke, sekarang kita buka bagian belakang laptop. Kita buka dulu. Setelah bautnya kita buka semua, sekarang kita angkat pelan-pelan laptopnya. Oke, bantu pakai ini. Oke, kita cabut dulu powernya. Oke, power sudah kita angkat. Sekarang kita buka SSD-nya. Oke, ini ada SSD yang lama, mereknya Toshiba, ukurannya 256. Oh, ini SATA. Sekarang kita pasangkan USB yang baru. Kio. Kita pasang. Oke. Baru kita kasih baut. Oke, powernya kita pasang kembali. Oke, kita tutup kembali. Nah, kita tutup lagi. Oke. Oke, sekarang kita tes. Oke, sekarang kita coba tes SSD baru yang sudah kita pasang, yang merek Q Kaizen series. Setelah SSD yang lamanya kita cabut, mereknya Toshiba, sudah sangat wajar ya. Ini tanggalnya sini tertulis 26 Juni 2019 dan ini konektornya SATA M.2 SATA. Kalau yang Kio tadi M.2
NVMe. Kalau ini M.2 SATA konektornya. Ya, sudah sangat wajar sekali. 26 Juni 2019. Ya, 20, 21, 22, 23, 24, hampir 5 tahun. Sudah sangat wajar, sudah harus diganti. Sekarang kita coba hidupkan laptopnya. Kita coba tes SSD yang barunya tadi. Kita masuk ke BIOS. Nah, ini BIOSnya. Sudah kita masuk ke dalam BIOS. Kita cek storage informationnya. Itu sudah ada storage informationnya. Mereknya Kio. System information. Sekarang kita rubah bootingnya. Nah, yang ini, yang boot option satunya kita rubah ke hard disk Windows boot manager Kio 256. Oke, sekarang kita save. Yes. Oke, sudah masuk pada Windowsnya. Oke. Nah, itu dia yang barunya, mereknya Kio 256. Kesehatan 100%, performance 100%, temperatur 45 derajat Celcius. Oke, sudah kita ganti dengan SSD yang baru. Oke, berhasil ya dengan menggunakan aplikasi ISAS Partition Master. Kita berhasil migrasikan OS dari SSD yang lama ke SSD yang baru. Oke, berhasil ya. Nah, itu dia yang lama masuk ke SSD yang baru. Tidak ada yang berubah. Tampilan desktopnya tidak ada yang berubah. Urutan-urutan sunannya juga tidak ada yang berubah. Persis sama. Isinya juga nggak ada yang berubah. Persis sama. Tak ada yang berkurang sedikit pun. Sama semua persis. Cloningnya berhasil ya. Sama semua persis. 178 GB. Oke, sip. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi ke video-video berikutnya.